Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Apakah Anda pernah mendengar kalimat yang berbunyi seperti ini? You play drama, you get karma. Jika Anda melakukan sebuah perbuatan, tentunya di masa depan Anda akan menerima imbalan dari apa yang telah Anda lakukan di masa lalu. Tentunya ini disebut dengan hukum sebab akibat. Banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh kita sekarang itu adalah sebuah sebab atau akibat yang telah kita lakukan pada masa sebelumnya atau masa lalu. Lantas, apabila hukum sebab akibat ini kita tarik pada dunia pendidikan, apakah masih berlaku atau bagaimana? Karena mengingat banyak siswa-siswa yang pintar di sekolah ketika lulus dan sudah jadi lulusan dari sekolah tersebut, malah sebaliknya yang terjadi. Yang terjadi kebanyakan biasanya yang nakal justru yang sukses. Apakah ini berlaku hukum sebab akibat atau bagaimana? Oleh karena itu, ayo kita putar dulu intronya. Istilah hukum kausalitas atau hukum sebab akibat ini sebenarnya sudah ada sejak 350 tahun sebelum Masehi, yaitu tepatnya diungkapkan oleh Aristoteles. Ini kalau kita melihat dari segi saintifik atau dari segi keilmuan. Tetapi jauh sebelum itu hukum kausalitas sudah ada di dunia ini. Jadi sudah fitrah manusia hukum sebab akibat. Karena rentetan peristiwa yang terjadi pada saat ini, detik ini juga, itu adalah hasil dari rentetan peristiwa yang telah kita lakukan di masa yang sebelumnya atau pada masa lalu. Manusia berbuat baik pastinya nanti akan kembali baik di suatu saat, secara tidak langsung ataupun secara langsung. Manusia berbuat sebaliknya, yaitu berbuat jahat, maka akan kembali kepada dirinya baik langsung ataupun tidak langsung. Begitulah kira-kira cara kerja hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Sebab ini menjadi sebuah fitrah manusia. Contoh yang paling gampang adalah ketika Anda makan, Anda pasti akan merasakan kenyang. Ketika Anda tidak makan, Anda pasti akan merasakan yang namanya lapar. Begitu seterusnya. Lantas, kalau ini kita tarik kepada dunia pendidikan, apakah hukum kausalitas ini masih tetap berlaku atau bagaimana? Mengingat dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia dan juga pendidikan yang ada di luar Indonesia, ini rata-rata banyak siswa-siswa yang pintar di sekolahnya, ketika dia sudah lulus, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Seharusnya ketika dia pintar di sekolah, maka ketika dia terjun ke masyarakat, dia akan menjadi orang yang pintar juga. Setidaknya dia tahu apa yang harus dia lakukan kepada dirinya sendiri. Tetapi yang terjadi adalah siswa-siswa yang nakal justru mereka lebih bisa survive. Mereka justru lebih bisa menemukan passion dan justru mereka lah yang bisa sukses daripada mereka yang pintar dalam tanda kutip ketika waktu sekolah. Banyak kejadian-kejadian yang seolah-olah tidak berpihak kepada kita yang pintar dalam hal ini adalah ketika di sekolah. Permisalan, ketika Anda misalkan ada sebuah ulangan di kelas dan teman Anda menyontek kepada Anda, lalu ketika pengumuman kelulusan ternyata yang tinggi nilainya adalah yang mencontek. Seharusnya yang tinggi nilainya adalah Anda, karena Anda adalah yang dicontek oleh yang bersangkutan. Tetapi kenapa bisa dia lebih tinggi daripada Anda? Apakah ini yang bernama hukum kausalitas atau bagaimana? Mari kita telusuri sedikit demi sedikit kasus yang seperti ini.
Contek mencontek dalam hal ini kita ambil contoh ya, contek mencontek dalam dunia pendidikan memang seolah-olah mengakar dari generasi ke generasi. Ulangan ini nyontek kepada ini, ulangan ini nyontek kepada ini, ulangan ini nyontek kepada ini, begitu seterusnya. Tingkah laku seorang yang menyontek pelajaran. Tetapi ketika lulus pengumuman, dia malah yang keterima. Jadi hukum kausalita pada kasus ini mereka bergerak pada diri orang tersebut. Artinya hukum kausalita pada kasus yang mencontek di sekolah ini itu sebenarnya tergantung dari apa yang orang kerjakan pada waktu sekolah. Jadi misalkan ada orang pintar dan orang yang kurang pintar. Saya tidak mengatakan orang bodoh ya. Orang pintar dan orang tidak pintar. Orang pintar biasanya selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Karena mereka sudah pintar. Misal, pintar matematika, dia harus mengkalkulasi untungnya berapa, ruginya berapa, kemudian besok seperti apa. Pintar matematika begitu. Pintar bahasa juga memikirkan kalimatnya bagaimana, kemudian kata-katanya sudah tepat atau bukan atau belum. Orang yang pintar hukum ya juga begitu. Ini melanggar hukum atau tidak, ini melanggar aturan atau tidak, ini mencemarkan nama baik atau tidak, dan begitu seterusnya. Jadi orang kalau sudah pintar, ya namanya juga orang pintar, sehingga mereka akan merekonstruksi semua mata pelajaran yang mereka dapat, kemudian setelah mereka berpikir lama, baru mereka ambil keputusan. Ini berbeda dengan orang yang tidak pintar. Artinya karena mereka sedikit menerima pelajaran, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan yang namanya dampak apa yang akan terjadi di depan mata. Yang penting dia melakukan apa yang bisa dia lakukan hari ini, walaupun dalam tanda kutip adalah mencontek. Jadi hukum kausalita di sini itu ternyata bergantung kepada apa yang mereka putuskan hari ini. Jadi seharusnya yang lulus atau yang tinggi nilainya adalah mereka yang dicontek, bukan mereka yang mencontek. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, apakah hukum kausalita ini berlaku kepada orang yang bejo? Ada kata-kata yang begini, lebih baik jadi orang bejo daripada orang pintar. Karena orang pintar akan kalah dengan orang bejo. Nah tentunya ini ada benarnya juga. Orang kalau pintar, ia belum tentu beruntung. Memang pada dasarnya setiap manusia punya takaran keberuntungan masing-masing. Every person has a lucky factor. Jadi setiap masing-masing manusia itu pasti mempunyai takaran keberuntungan masing-masing yang berbeda dari setiap orangnya. Katakanlah Anda mencontek mata pelajaran bahasa Indonesia kepada beberapa orang yang pintar di kelas itu. Tentunya Anda akan memilah dan memilih siapa-siapa saja yang berpotensi untuk jawaban yang paling tepat dan benar. Anda akan mencari itu misalkan kepada Budi, kepada Dian, kepada Ani, kepada Yudi, dan seterusnya. Anda berhak memilih itu. Dan ketika pengumuman kelulusan, Andalah yang paling tinggi. Kenapa? Karena Anda beruntung. Anda beruntung ada di kelas itu. Anda beruntung punya kesempatan itu. Dan Anda beruntung Anda bisa mencontek pada waktu itu. Jadi lebih enak mana? Beruntung karena pintar atau pintar karena beruntung? Nah, silakan tulis di kolom komentar ya. Lebih baik mana? Beruntung karena pintar atau pintar karena beruntung? Ini silakan ditulis di kolom komentar kalau kalian bisa membuat keterangan atau pendapat dari yang sudah saya lontarkan tadi. Oke, kita kembali lagi kepada pendidikan. Apakah pendidikan ini berlaku kepada hukum kausalitas atau hukum sebab akibat? Ternyata hukum sebab akibat ini ditolak oleh beberapa filsuf ya, terutama ada filsuf Muslim yang bernama Imam Al-Ghazali. Beliau tidak setuju. Beliau kurang sependapat dengan hukum kausalitas. Kenapa bisa demikian? Karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa kasus. Seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup oleh api, beliau tidak meninggal, tidak terbakar.
Seharusnya kan beliau terbakar. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang dialami oleh para nabi yang itu tidak berlaku hukum kausalitas. Nah, jadi seperti itulah Imam Al-Ghazali mengungkapkan pendapatnya tentang penolakan terkait dengan hukum kausalitas ini. Kita kembali lagi kepada persoalannya. Persoalannya adalah apakah hukum kausalitas ini berhubungan dengan faktor keberuntungan seseorang atau bisa jadi tidak sama sekali? Ya, pada dasarnya semua orang memiliki faktor keberuntungan. Untuk menjawab hal ini, mari kita analogikan secara sederhana. Ketika Anda ingin makan, pasti Anda akan mencari makanan, bukan begitu? Anda tidak mungkin mencari air, pasti Anda akan mencari yang namanya makanan. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang akan memberi Anda makan? Apakah diri Anda sendiri atau Anda harus mencari? Ya tentunya Anda harus bekerja. Anda harus bekerja dalam hal ini. Nah, pekerjaan itulah yang menjadi sebab akibat Anda mendapatkan makanan atau tidak. Jadi seperti itulah konsep dari hukum kausalitas. Ini berbeda dengan law of attraction atau hukum tarik-menarik. Di mana hukum law attraction ini cara kerjanya berbeda dengan hukum kausalita. Tapi kalau hukum law of attraction ini kita berpikir yang positif terus. Jadi nanti alam semesta dan lingkungan sekitar kita itu akan mendukung dan berusaha secara terus-menerus, secara berproses bagaimana caranya akan menjadi kenyataan seperti apa yang Anda pikirkan. Misal, waktu kecil Anda pasti punya cita-cita setinggi langit. Budi kecil mau jadi apa? Mau jadi astronot, Bu. Budi kecil mau jadi apa? Mau jadi polisi. Ani ketika besar nanti jadi apa? Jadi polwan atau jadi dokter. Pertanyaannya, kenapa sekarang malah menjadi guru? Kenapa sekarang si Ani malah menjadi Pak Camat misalkan? Atau bahkan Ani menjadi seorang menteri? Kenapa tidak menjadi dokter seperti yang dicita-citakan oleh si Ani pada waktu kecil? Apakah ada ketidakkonsistenan atau inkonsistensi cita-cita di dalam hal ini? Ya tentunya tidak. Tentunya kembali lagi ke tadi, itulah yang disebut dengan law of attraction. Sehingga ketika kita berada dalam suatu kondisi, ya kita harus tetap positive thinking agar kita selalu memiliki aura-aura positif dan mendukung agar cita-cita kita itu bisa menjadi kenyataan kalau kita mau berusaha. Ya seperti itu contohnya. Nah, kembali lagi kepada dunia pendidikan. Nah, di sini di dunia pendidikan, apakah ketika seseorang sudah sukses, sudah sarjana, sudah magister, bahkan sudah doktor, apakah ketika nanti mereka sudah lulus, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ya belum tentu. Jadi apakah berlaku hukum kausalita di sini? Ya bisa iya juga bisa tidak. Mengapa demikian? Ya karena banyak sekarang orang yang bekerja lulusan sarjana A tidak bekerja sesuai bidangnya. Mereka lebih bisa menemukan passionnya di bidang yang lain. Permisalan nih, kalau kita contohkan di dunia pendidikan atau sarjana pendidikan atau SPD. Anda misalkan ingin cari sekolah, ngelamarlah di sekolah. Ya Anda sendiri yang sebenarnya manja. Kenapa bisa begitu? Misalkan nanti jamnya harus jam sekian. Kemudian hari ngajar bisanya hari Senin, Selasa, Rabu misalkan. Kamis, Jumat, Sabtu nggak bisa diganggu gugat karena di tempat lain. Lalu kemudian tempat kerjanya harus dekat. Ya sebenarnya Anda sendiri yang manja. Dan itu akan merepotkan waka kurikulum. Sehingga akan merubah satu jadwal, dan merubah satu jadwal itu sama dengan mengubah seluruh jadwal yang ada pada sekolah itu. Jadi Anda sendiri yang manja pada dasarnya. Jadi tidak boleh begitu. Jadi Anda harus profesional dalam hal ini. Nah, sehingga yang namanya hukum kausalita bisa berlaku kepada diri Anda. Ya sejatinya Anda harus berjuang dong.
Anda harus profesional dengan apapun profesi Anda sekarang. Anda jadi bisnismen, ya Anda harus profesional. Anda jadi akademisi, ya Anda juga harus profesional. Dan begitu seterusnya. Sehingga ada kata-kata yang rada membingungkan ya. Emang zaman sekarang ini susah atau tidak cari kerja? Ya kalau cari kerja ya gampang. Karena berbicara masalah pekerjaan, ya banyak sekali pekerjaan itu. Misalkan Anda ingin jadi YouTuber, ya Anda tinggal duduk di depan kamera, lalu kemudian bikin video, edit video, upload di YouTube, selesai. Itu sudah namanya pekerjaan. Anda misalkan ingin bekerja karena nganggur, ya Anda bekerja apapun itu lakukan oleh Anda, itu namanya juga sudah mempunyai pekerjaan. Berbeda lagi dengan Anda mencari profesi. Jadi berbeda antara cari kerja dan cari profesi. Kalau cuman pekerjaan, mau secanggih apapun zamannya, ya tetap banyak pekerjaan itu. Karena yang namanya bekerja itu adalah ya beraktivitas, namanya juga bekerja. Jadi kalau profesi itu beda lagi. Profesi itu adalah sebuah barangkali sebuah sebutan formal kepada profesi-profesi tertentu. Misalkan ada dokter, ada pengacara, ada bidan, ada macam-macam. Itu adalah profesi yang merupakan suatu tugas yang bentuknya adalah profesional. Ya kalau pekerjaan ya banyak. Nah, mari kita kembali lagi kepada hukum kausalita di sini. Jadi apakah kausalita itu berlaku pada dunia pendidikan seperti yang tadi di awal saya jelaskan? Ya bisa jadi iya, juga bisa jadi tidak. Tergantung bagaimana seseorang itu terlalu banyak mikir atau tidak. Sehingga kalau dia terlalu banyak mikir, bisa jadi yang tidak banyak mikir itulah yang lebih beruntung daripada yang banyak mikir. Tentunya Anda tahu seorang pengusaha sukses yang sekarang sudah wafat ya. Beliau adalah Bob Sadino. Mudah-mudahan Allah lapangkan keluarganya dan mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik. Bob Sadino pernah mengatakan seperti ini. Ada meme dulu ya di sosmed yang kira-kira bunyinya seperti ini. Saya orang bodoh. Jadi saya mau ngelamar kerja enggak diterima. Karena saya orang bodoh, nilai saya, IPK saya yang nggak tinggi-tinggi amat, sehingga banyak perusahaan yang nolak saya. Akhirnya karena banyak perusahaan yang nolak saya, akhirnya saya pusing, saya bingung mau ngapain, nggak ada yang mau nerima saya. Akhirnya saya membuka usaha sendiri. Karena saya orang bodoh, saya nggak tahu mau saya apakan usaha saya ini. Saya kelola sendiri, takut saya bangkrut. Saya kelola sendiri, saya nggak tahu ilmunya. Akhirnya saya rekrut orang-orang pintar untuk bekerja kepada saya dan untuk mengelola perusahaan saya ini agar bisa sukses. Akhirnya pada akhirnya adalah orang pintar bekerja kepada orang yang tidak pintar. Ya begitu kira-kira. Dan juga ada beberapa lagi kalimat yang berbunyi seperti Anda pikirkan itu ya. Ada kalimat yang berbunyi seperti ini. Anda berangkat kerja jam 7, pulang jam 4 sore. Gajinya sekian. Anda kerja atau dikerjain? Dan seperti itu ya. Lalu ada lagi yang begini. Bekerjalah yang rajin sampai bos Anda punya mobil baru. Dan masih banyak lagi meme-meme yang beredar di sosmed ya. Sebenarnya ini adalah motivasi bagi kita. Sedikit-sedikit lama-lama akan habis juga. Sedia payung sebelum hujan. Emang sesudah hujan apakah akan ada hujan lagi? Jadi seharusnya sedia payung sebelum dan sesudah hujan. Oh, saya takut benar, Pak. Saya takut salah begini. Ya, kalau kamu takut salah berarti selama ini kamu benar. Jadi, ya saya takut benar, Pak. Saya takut benar, jadi selama ini saya salah. Nah, begitu kira-kira. Jadi hukum kausalita itu ya kalau dalam dunia pendidikan, kenapa bisa seperti itu yang terjadi? Ya realitanya adalah tergantung kepada seberapa banyak kita mikir. Karena semakin banyak kita mikir, faktor keberuntungan yang akan kita dapatkan di kemudian hari itu akan semakin sempit. Mengapa? Karena kita terikat dan kita sudah didoktrin oleh
mata pelajaran yang sebenarnya tidak begitu krusial ketika Anda sudah terjun di masyarakat secara langsung. Itu berbeda halnya dengan orang yang nakal di sekolah, suka mencontek, tetapi pada akhirnya merekalah yang menjadi pemenang, merekalah yang bisa sukses daripada Anda yang pintar di sekolah atau Anda yang kutu buku di sekolah. Mengapa bisa demikian? Mereka tidak banyak mikir, mereka hanya just the way you are. Mereka hanya melakukan apa yang mereka senangi dan mereka hanya berjalan mengikuti irama. Memang kita tidak boleh bergantung kepada faktor keberuntungan, karena pada dasarnya yang disebut dengan beruntung itu adalah kesempatan bertemu dengan kebiasaan kita. Apa sih bisanya kita, dan ada kesempatan yang baik, itulah yang disebut dengan faktor keberuntungan. Dan lagi-lagi faktor keberuntungan seseorang itu berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang juga sedikit. Nah, terlepas dari itu semua, hukum law of causality itu pastinya tetap berlaku. Sedikit atau tidak, itu tetap berlaku di kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan. Lagi-lagi dunia pendidikan. Jadi tidak ada garansi dalam dunia pendidikan. Seandainya ada garansi dalam dunia pendidikan, banyak orang yang berbondong-bondong untuk pergi ke sekolah setiap hari, bahkan sampai perguruan tinggi sekalipun. Karena hidup ini tidak ada garansi, hidup tidak bisa dikontrol Z, makanya Anda harus menciptakan hidup Anda sendiri. Warnailah hidup Anda dengan warnamu sendiri dan gunakanlah kesempatan sebaik mungkin, karena kesempatan tidak datang dua kali. Jadi seperti itulah kira-kira konsep hukum kausalita yang ada dalam dunia pendidikan. Memang sebenarnya dunia pendidikan sangat riskan, banyak sekali kasus-kasus selain yang sudah saya sebutkan tadi. Masih banyak yang kalau kita bahas ya tidak akan selesai. Jadi kalau sahabat bisa isi kolom komentar atau kita bisa diskusi, silakan isi kolom komentarnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan apa yang saya diskusikan atau yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu terus positive thinking agar kita selalu menjadi orang yang baik juga. Tunggu video berikutnya dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.